Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita bertepuk tangan, kita memuji, memuliakan Tuhan. Karena Tuhan kita, Dia adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Katakan, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Di tengah-tengah masalah badai hidup, Dia tetap setia, menopang, menjaga, dan melindungi saya dan saudara. Amin. Puji Tuhan. Amin. Pada topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang Sumlang. Ya, hari ini kita dilayani AS Adrian Sumlang dan Adrian Saroinsong. Puji Tuhan. Ini dua generasi yang luar biasa. Oke. Langsung kita akan dengar firman Tuhan, isi hati Tuhan, arahan Tuhan buat kita anak-anak muda, pemimpin muda dari yang senior. Pendeta Adrian Saroinsong. Silakan Om Adrian. Selamat pagi, Papi. Kalau Kak Stanley bilang Om, saya bilang Papi. Di-unmute dulu ya. Pagi, Opa. Selamat pagi. Saya kadang-kadang nggak begitu ngerti nih Zoom, jadi yang ngomong siapa, saya nggak tahu lihatnya di mana. Oh ini. Aduh, Kak Stanley nggak ajarin. Itu tadi Traksin Om yang ngomong. Siapa? Traksin. Panglima. Dari Kaltim Om. Oh dari Kaltim. Baik. Selamat pagi semuanya, juga yang tadi sudah ngomong. Selamat pagi, Tuhan berkati yang panggil saya Opa. Terima kasih. Kalau Stanley pagi ini tidak mau mengakui saya sebagai papi, sedangkan tadi ada bagus sedus sedikit pagi-pagi. Rupanya dia kalau di muka umum beraninya cuma panggil Om, malu papi, ya maklumlah. Stanley lebih terkenal dari papinya, apalagi di Praise and Worship Forever ini. Puji Tuhan. Halo, kena le. Hancur. Oke, selamat pagi anak-anak muda yang luar biasa karena Yesus. Anak-anak muda yang Tuhan mau pakai luar biasa di generasinya. Tuhan memberkati semua yang ada di acara ini. Terima kasih kepada hambanya, Pendeta Stanley, salah satu gembala di Jawa Barat, juga Ketua KD Pemuda Jawa Barat, anggota KP Pemuda Pusat. Terima kasih kesempatannya, Tuhan memberkati. Ya, sebenarnya saya sudah lama tunggu-tunggu kesempatan ini, tapi maklumlah apa daya siapakah hambanya ini. Jadi baru tadi malam dibilang papi bersedia tidak besok, sebab setiap hari Rabu senior dalam hati saya, tapi saya nggak bilang sama Stanley, jangankan hari Rabu, 2 kali hari 1 minggu pun siap, walaupun di hari lain khusus buat anak-anak muda. Begitu, tapi ya
Nggak berani ngomong begitu. Baru sekarang terbuka curhat sama anak-anak muda yang ada. Mari kita Haleluya. ucapkan haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Baik, 3 kali. Yang pertama untuk Allah Bapa, yang kedua untuk Putra Allah, yang ketiga untuk Roh Kudus. Yang pertama untuk Allah Pencipta yang kasih, yang adalah kasih adanya. Yang kedua untuk Maha Penebus, Juru Selamat manusia, Juru Selamat kita pribadi, Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, Allah Penolong Agung, Roh Kudus, Roh kebenaran yang membimbing kita dari kebenaran sampai kepada kebenaran sampai menjadi serupa dengan Kristus. Oke. Ya, untuk Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jangan kalah sama gereja terbesar di dunia, gereja Katolik. Mereka selalu atas nama Bapa. Begini kalau nggak salah, 3 begini. 3 ini artinya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pasti Adrian dari Kupang tadi, Adrian Sumolang pasti lebih tahu sebab sana basis. Oh, sorry. Sumlang. Lebih tahu sebab dari sana di sana basis orang-orang Katolik. Siap. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Baik. Haleluya. Yorli Mari semangat kita tepuk sekali. tangan buat Yesus. Puji Tuhan. Oke. Kali ini saya akan sharing di dalam Amos 2 ayat 14. Ini ayat ini mempunyai banyak pengertian, tetapi pagi ini saya hanya sampai dalam satu skop yang kecil, dalam lebih fokus untuk hal-hal yang saya ingin sharing kepada anak-anak muda. Kita berdoa supaya sharing ini akan jadi berkat buat kita semua. Baik, mari kita sama-sama buka dalam Amos pasal yang kedua. Amos pasal yang kedua, ayat yang ke-14. Saya akan bacakan buat anak-anak muda. Oh, ada ya. Hebat juga ini. Kita baca sama-sama deh. Kayaknya ada di situ. Di layar. Amos 2, enggak apa-apa saudara, biar enggak kedengaran suaranya. Mari kita baca sama-sama. Amos 2 ayat 14. 1, 2, 3. Orang cepat tidak mungkin lagi melarikan diri. Orang kuat tidak dapat menggunakan kekuatan. Dan pahlawan tidak dapat melarikan diri. Kita sama-sama bilang amin. Amin. Ada 3 orang hebat. Ada 3 orang istimewa di ayat ini. Orang cepat, orang kuat, dan pahlawan. Kalau saya dengar tadi, saya lupa siapa yang ngomong, Pak Stanley atau siapa, yang dari Kalimantan Timur disebut pahlawan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Semua Panglima, mesti jadi Om. pahlawan Kristus, ya. Panglima, Om. Panglima. Oh, Panglima, itu saya salah dengar. Maaf ya, Panglima. Baik. Orang cepat, orang kuat, pahlawan. Siapa yang tidak mau jadi seorang sprinter, pelari cepat, orang cepat? Setiap kali balapan, maraton, dia menang. Jadi wah ini super ini. Sebab sampai sekarang belum ada sejarah
pelari maraton, pelari jarak jauh, dan pelari jarak pendek 100 meter, 200 meter juara di ketiga balapan lari ini. Atlet yang juara semua, juara maraton. Tidak mungkin seorang sprinter menjadi juara maraton, tidak mungkin. Pelari jarak jauh, tidak mungkin seorang sprinter atlet menjadi pemenang juara pelari jarak jauh. Pelari 100 meter aja tidak pernah kedengaran juga jadi juara pelari 200 meter. Jadi ini benar-benar orang cepat yang bisa semuanya, super cepat. Kemudian orang kuat, super kuat. Lebih dari orang-orang lain. Dan yang ketiga, pahlawan. Nah, pahlawan apalagi? Betul-betul hebatlah dalam sebuah negara. Sampai setiap negara, hampir setiap negara, mungkin ada yang tidak, saya tidak begitu tahu, ada taman pahlawan. Minimal ada tempat untuk pekuburan para pahlawan yang dianggap pahlawan negara, pahlawan bangsa. Dan di Indonesia itu harus melalui pengesahan pimpinan negara melalui suatu proses baru dianggap pahlawan. Baik, tetapi di sini orang cepat tidak mungkin lagi melarikan diri. Boro-boro jadi pemenang. Tidak mungkin lagi melarikan diri. Orang kuat tidak dapat, sekali lagi, tidak dapat menggunakan kekuatannya. Dan pahlawan tidak dapat melarikan diri. Wah, pahlawan, mana ada pahlawan yang melarikan diri dalam peperangan? Mana ada pahlawan dapat melarikan diri? Pahlawan itu selalu yang terdepan. Dalam peperangan, dalam bangsa selalu yang terdepan. Tetapi kali ini pahlawan pun tidak dapat melarikan diri. Jadi orang yang tidak ada apa-apanya. Baik, hal ini menunjukkan bahwa kehebatan seseorang, sehebat-hebatnya seseorang, seistimewa-istimewanya seseorang, kalau dia sudah lupa diri, kalau dia sudah melupakan Tuhan yang sebenarnya membuat dia itu hebat, walaupun ini secara umum dulu, apakah orang Kristen atau orang yang tidak mengenal Yesus, tetapi kalau sampai lupa Tuhan, apalagi kalau orang percaya, orang Kristen, hamba Tuhan, sampai melupakan Tuhan, akhirnya apapun kehebatannya akan hancur. Sebab itu, walaupun kita sehebat-hebat bagaimana, walaupun kita seistimewa bagaimana, mungkin menjadi artis terkenal secara umum ini ya, pintar, jenius, bukan cuma jenius, tapi lebih dari jenius, punya gelar yang panjang, kekayaan, punya bakat-bakat yang istimewa, kuat dalam hal ekonomi, konglomerat mungkin, kuat dalam hal jabatan, mungkin ketua MD, ketua KD, ketua MP, dan lain-lain. Hati-hati, jangan apa yang kemudian kita miliki membuat kita lupa diri dan lupa kepada Tuhan. Alias sombong, alias tinggi hati, alias penuh dengan keakuan. Tuhan tolong kita semua. Tuhan tolong anak-anak muda. Kita berdoa sesuai dengan Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang 17. Ada 3 generasi yang akan Tuhan pakai di akhir zaman, yaitu anak-anak bernubuat, orang muda penglihatan, orang-orang tua bermimpi,
Orang muda ada di tengah. Orang muda menjembatani generasi sebelumnya dan menjembatani generasi yang akan datang, berarti punya peranan penting orang muda di akhir zaman ini, yaitu mereka yang menjadi hamba Tuhan, yang penuh Roh Kudus. Kisah 2 ayat 18, penuh dengan Roh Kudus. Dua hal ini, penuh Roh Kudus, tetapi yang pertama penting, menjadi hamba Tuhan. Kadang-kadang kita punya predikat hamba Tuhan, tetapi hati bukan hamba. Merasa istimewa, merasa lebih dari yang lain, lupa diri. Semoga saya berhadapan dengan orang-orang yang hebat, orang-orang yang cepat dalam pelayanan, orang-orang yang cepat dalam karir, orang-orang yang kuat dalam pelayanan, orang-orang yang kuat secara lahiriah, orang-orang pahlawan yang berjasa di gerejanya, berjasa di organisasinya. Tetapi siapapun saudara, tetaplah rendah. Jangan sampai apa yang kita punya membuat kita lupa diri. Apalagi lupa kepada Tuhan. Kita lahir, siapa yang bawa baju waktu lahir? Boro-boro, seutas benang pun tidak. Semua yang ada, sudah ada. Rambut, mata, dan lain-lain. Jangan sampai begitu menjadi pemudi, rambutnya hebat, matanya hebat, lupa diri. Cuma karena cantik aja, sombongnya nggak ketulungan. Karena ganteng aja, sombongnya nggak ketulungan. Cuma karena jadi ketua ini, ketua itu aja, sombongnya nggak ketulungan. Saya berharap saya sedang berhadapan dengan orang kuat, orang cepat, dan pahlawan yang rendah hati, tetap rendah hati, dan sampai akhir hidupnya tetap rendah hati. Yang kedua, hanya mengagungkan, meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi jangan sampai klasik. Ini cuma di mulut, tapi tidak di hati. Simon kurang apa kekuatannya? Akhirnya jadi buta. Akhirnya dirantai, tidak berdaya, nggak bisa apa-apa. Waktu Roh Kudus meninggalkan dia. Karena dia tinggalkan Tuhan, kita tahu, nggak usah bahas itu, kita tahu semua, akhirnya Roh Kudus pun terpaksa. Sebenarnya Roh Kudus ingin tetap mengurapi, tapi kan tinggalkan Tuhan. Tentu tidak langsung tinggalkan Tuhan, menjauhkan diri dari Tuhan, akhirnya melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan, buta dan tidak berdaya. Puji Tuhan, di akhir hidupnya dia bertobat. Dia kembali rendah. Tuhan pakai luar biasa. Herodes, karena kesombongannya, ditampar oleh malaikat. Akhir zaman, kita berdoa supaya banyak Simon-Simon muncul. Maaf ya, saya salah, bukan Simon, maaf. Simpson baru nge. Simpson muncul. Akhir zaman, banyak Herodes, orang-orang yang diberkati secara lahiriah, kaya, pinter, jenius, tetapi jangan sampai ditampar oleh Tuhan. Jangan tiru mereka yang di luar Tuhan. Jangan tiru Raja Herodes, tetapi tiru Salomo yang nggak minta apa-apa, minta hikmat, akal budi dari Tuhan, kebijaksanaan dari Tuhan, begitu rendah hatinya. Tuhan tolong kita semua, jadilah tetap rendah hati. Dalam Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Yohanes 3:30, biarlah dia bertambah-tambah, aku berkurang-kurang. Yakobus 4 ayat yang ke-6, Tuhan benci orang congkak, benci. Tetapi Tuhan menganugerahkan anugerah kepada
orang yang rendah hati. Tuhan tolong kita, anak-anak muda yang luar biasa, sekali rendah hati, tetap rendah hati. Saya kira-kira sebulan lalu, mungkin ada yang sudah dengar, kena sakit COVID. Tapi ini selintas. Selama beberapa hari, ya maklumlah kalau sudah begitu, langsung cari Tuhan. Ada satu hal yang Tuhan tegur sekaligus Tuhan berbicara, yaitu Filipi 1 ayat 21. Agar hidup saya adalah Kristus dan kematian adalah keuntungan. Kalau kematian fisik, keuntungan seringkali disinggung. Kemarin kami menghadiri pemakaman ibadah pelepasan dari Pendeta Tom Brunkat, seorang pahlawan iman di Jawa Barat bahkan di Indonesia. Disinggung juga, hampir disinggung. Mati adalah keuntungan. Tapi Tuhan selain bicara itu, Tuhan juga bicara bahwa waktu hidup ini untuk Kristus harus mati. Biar jadikan kematian keakuan, kematian keduniaan, kematian hawa nafsu, kematian terhadap dosa, kematian terhadap ambisi, kematian terhadap keinginan lahiriah, walaupun itu hal rohani, keinginan jadi hebat, keinginan jadi penginjil besar, beda visi dengan ambisi, keinginan jadi ketua ini ketua itu harus mati. Saya menyerah, saya minta ampun sama Tuhan, Tuhan tegur bahwa kamu belum mati. Lantas saya minta kekuatan kepada Roh Kudus. Roh Kudus waktu itu supaya betul-betul saya hidup bagi Kristus dan mati adalah keuntungan. Mati terhadap hal-hal duniawi adalah keuntungan. Saya tidak mungkin hidup bagi Kristus tetapi masih juga hidup dalam keakuan, hidup dalam keinginan-keinginan yang menyakiti hati Tuhan. Tuhan tolong, mari jadilah kuat, jadilah cepat, jadilah pahlawan, tetapi tetap rendah hati. Biar bedalah orang-orang cepat, orang-orang pahlawan, orang-orang kuatnya Kristus. Beda dengan yang lain. Biar tetap rendah hati. Sekali rendah hati, tetap rendah hati. Sekali meninggikan Yesus, tetap meninggikan Yesus mulai dari hati. Bukan hanya label di mulut, bukan hanya apa itu? Bukan cuma simbol, maksudnya bukan cuma simbol di spanduk dan lain-lain, tetapi betul-betul dari hati. Maka Anda akan menjadi orang-orang luar biasa yang akan Tuhan pakai dalam kebangunan rohani di akhir zaman ini. Tuaian raya sedang menanti Anda. Hujan awal dan hujan akhir sedang menanti Anda. Siap untuk itu semua. Tambah dekat sama Tuhan. Tambah sungguh-sungguh. Biar acara ini menjadi berkat buat seluruh anak muda Indonesia. Supaya melalui acara ini, timbul orang-orang kuat, orang-orang cepat dan pahlawan yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan seumur hidupnya. Tetap rendah hati seumur hidupnya. Tetap meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan seumur hidupnya. Anda menjadi pengkhotbah yang luar biasa, pemenang-pemenang jiwa yang luar biasa. Kalau Tuhan percayakan Anda menjadi dalam jabatan organisasi, Tuhan pakai luar biasa, tidak arogan, tidak sombong, tetapi tetap rendah hati. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf kepada hambanya, koordinator acara ini, Pendeta Stanley. Famnya rupanya sama-sama saya ya. Saroinsong, sebab saya lewat waktu. Sebab saya cuma dikasih waktu sampai jam 7, tetapi ini sudah lewat jam 6 menit. Mohon dimaafkan. Tuhan tolong, Tuhan berkati semua anak-anak muda yang ada pagi hari ini. Tetap jadilah orang cepat. Ya, bukan waktunya lenggang-lenggok sekarang.
cepat untuk kemuliaan Tuhan. Kuat, bukan waktunya lemah-lemah. Kuat dan pahlawan istimewa, tetapi tetap rendah hati seumur hidup. Jangan sesudah jadi 10 tahun jadi hebat, sombong lagi. Jangan. Tetap rendah hati. Baik, kasih saya kesempatan sedikit berdoa buat saudara-saudara. Mari kita berdoa buat saudara-saudara. Saya yang ingin mendoakan saudara-saudara dulu. Bapa di dalam sorga, Engkau mau tolong dan memakai semua yang mengikuti acara ini. Menjadi anak-anak muda di akhir zaman yang Tuhan pakai luar biasa. Lebih dari kami generasi sebelumnya. Menjadi orang-orang yang cepat bagi Tuhan. Kuat di dalam Yesus. Pahlawan-pahlawan dalam gereja Tuhan yang sungguh-sungguh mempermuliakan nama Tuhan. Tapi tolong Tuhan, supaya mereka rendah hati. Kalau ada di antara mereka yang sudah mulai sombong, sadar atau tidak sadar, ampuni. Sebab kami memang banyak kali tergoda Tuhan dengan keakuan, kesombongan kami. Ampuni. Biar dia sekarang bertobat. Jadi rendah hati. Sungguh-sungguh bukan cuma di mulut, tetapi mulai dari hati. Dan tetap rendah hati seumur hidup mereka. Biar melalui acara ini akan timbul orang-orang yang Tuhan angkat, Tuhan pakai menjadi orang-orang cepat, orang-orang kuat dan pahlawan dalam gereja Tuhan di akhir zaman. Dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Amin. Nah, itu saya berdoa buat saudara. Tidak panjang. Sekarang saya minta saudara-saudara, itu tadi saya lupa, yang jadi, yang Kalimantan Timur itu, Panglima. Yang tadi disebut Panglima Kalimantan Timur, siapa ya? Trisman ya. Ya, saya lupa tadi. Panglima Kalimantan Timur berdoa pendek. Traksin ya. Traksin, mari Traksin berdoa buat kami semua, termasuk doain buat Om. Biar pendek saja, tapi berdoa buat semuanya dan doain buat Om supaya kami semua, supaya Om juga tambah hari, tambah tambah hari, tambah mati, tambah hari, tambah rendah hati. Silakan Traksin berdoa. Makasih, mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sangat memberkati. Kami bersyukur firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba. Kami berdoa Tuhan, Om Adrian Serionso, pakai hamba-Mu ini dengan pemakaian dan urapan yang semakin mantap. Tuayan yang besar di Jawa Barat. Karya Tuhan dinyatakan, kesehatan, kekuatan diberikan. Haleluya. Biarlah kiranya harus pakai dengan rapat dan Tuhan bertambah-tambah dalam Om ya Tuhan, dengan anugerah umur panjang ya Tuhan diberikan ya Tuhan. Jauhkan dari segala sakit penyakit. Hamba dipakai dengan harapan dan karunia-karunia yang semakin. Doa kami sama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Traksin, terima kasih. Terima kasih Om buat percaya. Terima kasih semua. Haleluya. Shalom, Tuhan memberkati.